Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain? Lagi tiduran. Saya boleh pegang ya? Dah saya mah tegering. Oke. Sakit katanya. Oh, apa tuh? Nggak sakit. Oh, nggak sakit. Iya. Selalu bilang Kamu sehat? Sehat. Siapa namanya? Si Tuti. Siapa? Tuti. Oh, Tuti. Kak Tuti. Ayo Bang. Mau keluar nggak? Mau tapi mau disiksa deui. Maksudnya? Takut disiksa lagi kan? Oh, takut disiksa. Enggak. Ini podcast pertama Bang Ego, judulnya Grunyam bareng Bang Ego. Yo, siap. Kak Tuti. Ya. Ini bintang tamu pertama kita yaitu Kak Tuti. Perkenalin dulu diri dulu Kak Tuti. Halo, nama saya Tuti dari Bandung. Dari Bandung, Cianjur. 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 Hari ini kita akan grunyam bareng Kak Tuti. Tahu nggak Kak Tuti apa itu artinya grunyam? Iya gitu tahu saya. Apa artinya? Gatal-gatal. Gatal-gatal? Iya. Kemik-kemik ngomongnya. Iya, gatal-gatal itu. Oh, jadi grunya. grunyam itu gatal-gatal. Itu arti dari bahasa mana itu, Kak? Kayak ulat gitu, datang. Datang. Kayak gitu, ya jalan-jalan ke body kita nanti gatal gitu. Grunyam namanya. Namanya nggak guranyam. Apa? Guranyam. Guranyem, bukan guranyem. Kalau Bang Ego ini grunyam. Grunyam. Tahu nggak artinya? Nggak tahu. Nggak tahu. Artinya itu teman-teman, grunyam itu ngoceh. Itu bahasa daerah Bang Ego, bahasa Rejang. Jadi ngoceh bareng Bang Ego, grunyam bareng Bang Ego. Nah oke, tepuk tangan dulu Kak, tepuk tangan. Nah mantap. Jadi hari ini bintang tamu kita itu Kak Tuti. Jadi Kak Tuti ini dulu, ceritain dulu di mana Bang Ego nemuin Kak Tuti ini dulu. Di tempatnya Bapak. Tempatnya Bapak. Ya. Jadi dulu? Jadi tadi saya ngelihat gitu di dalam. Oh gitu, ngelihat. Ketawa Gimana? Sendiri. Ketawa sendiri? Iya. Udah ngeliat videonya? Udah ngeliat. Ketawa sendiri ngeliat? Iya. Gimana? Ya senang aja ngelihat kayak Senang gitu aja kok. gitu ya? Jadi gitu. Gitu ya. Iya. Senang nggak keluar dari tempat itu? Ya senang sih. Oh ya teman-teman, jadi Kak Tuti ini, dia ini salah satu saudara kita yang sakit, yang dikurung di dalam tempat sekitar 2 kali 3 meter ya Kak? Sampai nggak bisa berdiri loh. Sampai nggak bisa berdiri ya? Jadi nggak bisa berdiri pada waktu itu? 18 hari saya nggak berdiri. 18 hari? Sampai kaki saya kayak buntung semua. Kayak buntung gitu ya? Karena duduk terus. Kak mau Iya. nanya. Jadi kakak kan itu kan dikurung di dalam tempat sekitar 2 kali 3 meter itu. Itu kan, itu cerita dari keluarga kan itu udah bertahun-tahun, udah 2 tahunan katanya dikurung gitu kan. Iya. Itu kakak mau berak, mau BAB, buang air kecil itu gimana Kak? Diberikan kresek sama nasi dulu, diberikan nanti sama saya digulung-gulung, bekasnya ditaruh, terus disuruh dikresekin. Nggak tahu siapa yang nyuruh. Ada kerjaan yang kayak gitu. Enggak, maksud saya gini Kak. Kakak kan pasti kadang-kadang tuh pengen BAB, buang air besar. Heeh. Tahu nggak buang air besar tuh apa? Tahu. Iya. Kalau nya tuh gimana? Di tempat itu kan nggak ada tempat nya itu. Yang nggak tahu ada yang ngasih tahu cara-caranya. Oh gitu. Contohnya tanah digali gitu. Digali, jadi kakak gitu dulu. Dikresekin, dimasukin, terus ditutupin. Udah Tutup. ditutupin, udah diapain? Ditutup pakai kenteng. Si Oh. kenteng itu diambil dari belakang, diremukin, terus diaurin gitu. Oh Diaurin. gitu. Itu tersiksa nggak sih Kak? Iya, tersiksa Capek banget. nggak? Lebih dari capek, saya bunuh diri. Bunuh diri Udah dalam itu. Meninggal tuh di dalam peti udah 3 kali. Meninggal di dalam peti? Peti mana ini? Peti yang ada di depan rumah. Ada Dulu peti emang? Ada di belakang rumah, ada di depan rumah, ada juga di rumah. Oh gitu. Ada peti. Ada peti, ya. Peti itu tempat peti apa itu? Nggak tahu, saya juga baru kenal kayak gituan. Oh gitu. Bukan tempat kakak dikurung itu bukan? Ya sama itu. Sama rumah- kayak gitu. rumah- Pernah meninggal di dalam itu? Iya, pernah meninggal. Meninggal paling 8 jam gitu. Udah itu hidup lagi? Iya, hidup lagi, ada yang ngebangunin. Oh, Diketrokin gitu. si petinya, nanti saya dikasih minum ale-ale gitu. Kasih roti, terus dikasih air putih. Oh, itu bukan mati kali Kak. Mungkin kakak lagi tidur gitu, tiba-tiba dibangunin gitu. Enggak. Aku sadar gini. Sadar diri? Iya, Ya bukan mati namanya kalau sadar diri. Tapi ya
belajarnya itu ya tidur mungkin ya, bukan mati. Tapi deh nyatanya saya seperti mati, kayak body itu udah nggak ada. Udah nggak ada gitu. Perasaan kakak mati gitu. Iya. Tapi kakak sadar. Sadar pas besoknya lagi pakai wajah orang, bukan wajah saya. Oh gitu. Itu perasaan kakak di situ. Iya, perasaan saya kayak gitu. Oh, itu namanya kak halusinasi itu. Iya, itu kata bapak sama ibu, kak halusinasi. Halusinasi. Bukan. Emang kenyataan itu nyata gitu. Iya, jadi yang seperti itu tuh kak namanya halusinasi. Jadi ada sesuatu yang bikin pikiran kakak itu buat berpikir, buat merasakan hal seperti itu. Padahal kenyataannya nggak ada itu gitu loh. Iya. Jadi nggak boleh lagi kayak gitu ya. Iya, enggak. Sekarang pas di tempat Bang Ego pernah nggak ngerasain kayak gitu lagi? Ya enggak sih. Nggak pernah ya? Kan ini tinggi. Tinggi ya? Semua luar bisa dibuka. Iya. Di sana nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya. Diam aja di situ ya? Terus gini. Capek nggak? Iya, capek banget. Jenuh nggak? Jenuh. Bang Ego mau nanya. Dulu pertama kali Bang Ego nyamperin, halo, Bang Ego bilang gitu kan? Ya. Gimana perasaannya? Ya kata saya tuh, siapa sih ini berani? Oh Kan gitu, kata siapa saya, sih ini gitu? Iya, siapa, kata saya, kok berani-berani ngeluarin, orang lain itu takut semua. Takut semua sama kakak, karena? Karena ya itu Kakak suka ngamuk emosional. gitu katanya? Iya, sering ngamuk-ngamuk. Kalau misalnya minta sesuatu nggak diberikan, saya rusakin semua Oh pintu. gitu. Nah pas Bang Ego, Enggak, tidak. tiba-tiba? Ya, saya senang. Nggak takut Bang Ego ya? Enggak. Oh, jadi senang pas dikeluarin? Iya. Senang ya? banget, iya. Nah biasanya kan kata orang kakak ini suka ngamuk-ngamuk kalau ketemu orang itu kan? Iya, suka. Kenapa nggak ngamuk sama Bang Ego kemarin? Nggak tahu. Kenapa? Nggak berani atau gimana? Iya, nggak berani. Kenapa nggak berani? Emang Bang Ego kan orang biasa. Enggak sih, kalau menurut saya tuh lebih dari orang lain. Kenapa? Lebihnya kenapa? Ya, lebihnya itu nggak kasar gitu. Nggak Jadi kasar. saya senang. Ya, Nggak kasar. jadi begini teman-teman. Dulu itu pertama kali kita nyamperin Kak Tuti itu kondisinya itu di dalam ditaruh di depan rumah itu dibikin kayak tempat kandang ayam ya. Iya. Itu kandang ayam, kandangnya dikasih papan, dinding-dindingnya itu sekitar 1 meter kali 2 meter atau 2 meter kali 3 meter. Enggak nyampai 2 meter kali 3 meter, gede banget. Pokoknya tuh segini, semester setengah kali semester setengah, teman-teman. Jadi susah banget itu. Berdiri aja nggak bisa katanya ya. Iya. Ya itu sekitar 2 tahunan teman-teman. Nah mungkin teman-teman bisa nonton video itu di link nanti di deskripsi ya, atau di kolom komentar. Nah teman-teman bisa lihat itu gimana keadaan Kak Tuti itu pada waktu itu teman-teman. Sangat-sangat sedih kita lihat teman-teman. Sedih banget. Bang Eko sebagai orang yang baru pertama kenal pada waktu itu sedih ngelihatnya. Gimana gitu loh. Dalam keadaan seperti itu bisa selama 2 tahunan gitu teman-teman. Kita aja sehari aja nggak keluar dari kamar jenuh. Iya. Sekarang mulai jenuh nggak kalau nggak keluar dari kamar? Iya. Mulai kan? Sedikit, iya. Gimana Kak Tuti dulu teman-teman, nyampai 2 tahun. Itu dibilang hebat ya, hebat nahan selama itu gitu loh. Tapi dibilang terpaksa ya mau nggak mau karena dikurung ya, terpaksa mendiami tempat itu gitu teman-teman. Iya. Kak Tuti, apa harapan Kak Tuti nanti buat kedepannya? Saya tuh selalu trauma. Hah? Trauma gitu, takutnya nanti saya pas sudah senang gitu nanti dikeluarin ke tempat orang lain gitu. Nantinya takutnya kan sekarang banyak yang jealous gitu ya. Kalau cantik harus diguntingin supaya nantinya jadi jelek mungkin gitu. Oh gitu. Kalau misalnya kita bersih disuruh kerja yang kotor-kotor. Oh gitu. Coba mic-nya itu dulu, nggak nyampai. Kakaknya maju dikit. Kursinya ditarik. Nggak bisa lagi. Nah, ini darurat nih guys, karena podcast ini belum semuanya jadi ya, masih tahap pembangunan. Mic-nya ini Kak, ditaruh dekat mulut. Nah, gitu aja ngomongnya. Jangan merah itu semantap. Oh, iya. Gini. Sorry. Dikit, maju dikit, berdiri agak tegak gitu. Sorry ya guys, ngaturnya susah ini. Ngomongnya gini, biar suara kita jelas gitu. Ntar orang dengar gak jelas. Masih darurat teman-teman, karena masih tahap pembangunan ya. Ya dekat lagi. Gitu. Iya. Ngomong di sini. Gitu. Mantap. Kak Tuti, tepuk tangan dulu. Nah, Kak Tuti. Sekarang udah bahagia dia teman-teman. Kak Tuti ini mantap sekali ya. Udah mulai cantik dia. Dandanannya sekarang udah mulai menor saya lihat ya. Tadi Bang Ego pagi-pagi berangkat ke tempat PKL magang. Masih biasa aja. Pas pulang udah merah semua nih. Udah cantik Kak Tuti sekarang. Dibeliin lipstick. Dibeliin sama siapa? Sama si teteh. Si Teteh. Iya.
Kenal nggak namanya Teteh ini? Susi, Bukan. bukan. Singgi. Singgi. Ah, Teteh Singgi. Iya, Teteh Singgi coba panggil. Teteh Singgi. Iya. Thank you. Dibeliin sama Teteh Singgi. Iya. Apa katanya tadi? Ya seneng, insya Allah kalau saya punya duit nanti dibalikin balik. Diganti. Siap, nggak usah, dia ikhlas gitu. Oh, Ya. iya. Thank you. Nah, teman-teman, jadi pokoknya kita sama-sama berdoa semua buat kesembuhan kakak ya. Iya. Sama-sama kita berdoa biar kakak ini bisa sembuh 100%. Tapi jujur teman-teman, dari kemarin-kemarin sama sekarang tuh udah beda banget. Sekarang tuh udah mulai ceria ya. Udah banyak tingkah sekarang ya. Udah berani ketawa dia gitu. Mungkin udah nyaman ya. Iya. Nyaman nggak sama kita nih? Ya jujur sih nyaman. Nyaman. Nyamannya karena kenapa? Baik mau tahu nih. Kenapa? Ya, nggak kasar-kasar. Nggak Soalnya kasar. saya nggak suka yang kasar. Oh ya. gitu. Saya paling takut kalau suara kenceng-kenceng, Itu. takut gitu, takut salah ngomong. Iya iya. Kalau Bang Ego nih ini kan kencang ngomongnya beda ya. Iya. Beda kalau kencang marah sama kencang kayak gini Iya, beda iya, ya. Beda. Ya, jangan anggap Bang Ego lagi marah ini. Iya. Jadi udah nyaman berarti Iya, ya? udah nyaman. Udah nyaman, teman-teman. Alhamdulillah, teman-teman. Jadi insya Allah nanti kita ke dokter. Iya. Buat ke dokter nanti kita check up kesehatan kakak, biar nanti dapat obat juga. Iya. Kakak nggak boleh putus obat pokoknya. Iya. Tadi udah minum obat belum? Udah. Udah minum obat. Jadi Kak Tuti ini nggak Bang Ego suruh buat itu dulu tuh, buat puasa dulu nggak teman-teman, karena dia lagi sakit buat minum obat teman-teman. Kita bisa maklumi itu teman gitu. Kak Tuti, nanti kalau udah sehat nih, udah sehat benar-benar sehat, mau nggak jadi TKW lagi? Ke Saudi. Ya, Tapi saya pikir untuk apa ke Saudi? Untuk apa? Kan harus cari duit. harus cari duit. Sedangkan duit yang itu yang dulu kerja mesti di saya semua. Berarti dulu nyari duit dulu dikasih siapa duitnya? Dikasih di transfer lewat Transfer lewat bank. ke keluarga gitu. Kalau minta jarang minta sih keluarga saya. Oh mah gitu, enggak. jarang minta. Jadi Jadi kalau- transfer ke siapa? Dulu mah ke sponsor yang bawa saya ke Jakarta. Oh gitu. Yaitu tetangga gitu, Oh. tetangganya itu suka nganter-nganterin ke luar negeri. Oh Lewat gitu. tetangga. Iya. Jadi gitu duitnya. Jadi bayar utang itu bekas sekolah. Oh, bayar utang itu ya. Ya oke oke Itu siap. kalau misalnya apa? Si sertifikat dari Jakarta bisa diambil gitu. Sertifikat? Iya. Sertifikat apa? Sertifikat bekas sekolah. Oh, punya sertifikat? Iya, cuman Di mana? tuh saya tadi ya dibakar gitu. Oh, dibakar. Gimana mau ngambil lagi kalau udah dibakar udah jadi abu? Tapi udah bisa di copy balik. Gitu. Di copy balik? Iya. Sertifikat kayaknya nggak bisa kalau sertifikat. Tapi kalau kayak ijazah, KTP itu kan masih ada datanya tuh. Iya. Itu Itu mungkin juga masih keluar. bisa. Tapi kalau sertifikat itu kan itu sekali dikeluarin sekali sama pihak penyelenggara ataupun sekolah atau instansi gitu. Iya. Takutnya nggak ada kopiannya. Jadi sekali dikasih kalau udah kebakar hilang. Oh. Sertifikat itu kan bentuknya penghargaan gitu, Iya. gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak ada sertifikat juga. Nggak apa-apa. Takutnya saya salah dari itu, dari paspor gitu terus Oh sama gitu. Kali Jakarta mah nggak usah pakai paspor. enggak Nggak KTP usah. gitu. Yang penting tuh KTP. Nah kalau mau berobat pakai BPJS gitu, gitu. Ya saya memikirin apa salah saya ya kok saya dikurung. Ah. Jangan-jangan itu dari surat-surat yang dari Jakarta kan banyak. Ya. Ada bekas penerbangan, ada janji gaji saya, terus Ah. ada bekas sekolah kelulusan. Ah. Ada lagi di situ igomah yang harus saya dilaminating dari luar Oh, negeri gitu. itu. Nah kalau ada yang kayak gitu saya mudah belanja gitu, mudah nanti buat bantu-bantu separuhan, masa harus dari sini semua diberikan. Oh, itu kalau pakai di luar negeri mungkin butuh surat-surat kayak gitu, Iya. biar nggak ditangkap. Di sini Kalau di juga sini gitu. bebas ini. Saya ditangkap gara-gara gitu nggak punya KTP. Ya nggak, masih aman lah insya Allah di sini. Kan KTP kakak kan masih proses dibuat. Iya. Gitu ya. Pokoknya semangat, jangan mikirin hal itu. Kakak sekarang tuh harus semangat, harus ceria. Ya, Udah takut- ceria belum nih? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ceria ya. Iya. Jadi teman-teman, Kak Tuti ini sehari-hari kerjaannya selama di tempat Bang Ego tuh pagi-pagi bangun, mandi, bersih-bersih dia. Bang Ego nggak nyuruh, nggak maksa teman-teman. Karena kenapa? Ya karena Udah kerjaan saya gitu. jadi Kak Tuti ini teman-teman orangnya rajin banget. Dia orangnya nggak enakan ya teman-teman. Satu hal yang bikin Bang Ego terharu tuh yang kemarin teman-teman. Bang Ego kan nyetel TV tuh.
taruh kursi di situ. Kak Tutinya saya duduk di atas kursi, Kak Tutinya duduk di bawah. Itu kayak antara majikan sama itunya apa tuh ART-nya gitu. Bang Eko nggak mau kayak gitu Kak Tuti. Kita nih sama, nanti nggak boleh kayak gitu ya. Kalau Bang Eko duduk di atas kursi, Kak Tuti duduk juga di atas kursi. Jangan kayak gitu ya. Kita nih sama, nggak boleh kayak gitu. Bang Eko ini bukan majikan Kak Tuti, tapi saudara Kak Tuti gitu ya. Pokoknya sehat-sehat, harus sehat, cepat sembuh. Jangan malas-malasan. Kalau suntuk di dalam kamar, keluar nyari angin, duduk-duduk di luar, di depan nonton gitu ya, biar enak, pikirannya terbuka. Kalau suntuk di ruangan kan pusing nanti. Kalau pusing itu bahaya nanti, kemana-mana pikirannya. Ntar ngebayangin bayangan apa gitu, nggak mau kan? Gitu. Kak Tuti, baik, aku mau nanya lagi. Kemarin kan di vlog kemarin tuh Kak Tuti ngomong di dalam suka nggak kedengeran gitu. Kak Tuti kan ngomong dulu suka mabuk-mabuk. Kenapa dulu mabuk-mabuk? ya karena nggak ada tanggung jawab gitu. Nggak ada tanggung jawab apa? Ya contohnya buat apa sih saya gitu, duit banyak Nah. terus sayanya tersenang gitu, jadi cari kesenangan gitu. Cari kesenangan. Ya, Mabuk, mabuk. bebas. Bebas. Mabuk-mabuk. Enak nggak mabuk tuh? Bang Eko belum pernah mabuk soalnya. Nggak tahu, saya juga kan masalahnya dari temen Bu Lena. Lena kan teman saya. Iya. Katanya, Yan mau nggak katanya main bersama saya ke Cirebon. Kata saya, hayut, nggak apa-apa. Nah udah di Cirebon kebetulan banyak itu om-om yang dari bus tuh. Oh gitu. Iya. Apa katanya tuh? Suka katanya, nanti ya aku akan main ke kosan kamu katanya bersama teman-teman yang lainnya. Terus gimana dia tuh? Masukin kresek misalnya 3 botol diikat. Apa itu minumannya apa? Bir Bir sama gitu? Gires Aklistes. Apa? Geris yang hitam itu Grises. Grises ya. Itu gimana minumnya? Minumnya ditumpahin semua di gelas, baru nanti 1 gelas. Mabuk sampai mabuk. Iya, suka kalau kurang ngambil lagi. Mabuknya gimana itu Kak? Bang Eko mau tahu mabuknya tuh. Jadi sama laki-laki itu nggak takut gitu. Jadi apapun laki-laki suka digelutin, yaitu gitu. berantem. Tyler nggak mabuknya tuh, oleng-oleng itu nggak gitu. Iya, gitu. iya. Gimana coba praktek loh? Ya suka lemes gitu. Gimana badan. mabuknya? Udah kayak enak nggak enak sih kayak gitu. Oh. Bukan kemauan gitu, cuman kalau cari temen kan temen saya suka mabok. Masa kan untuk hargain temen kita nggak bisa. Iya, Jadi iya. saya gituin. Ikut teman Ikut, gitu, iya. karena nggak enakan lah kalau diajak teman gitu. Nah, buat teman-teman di luar sana, lingkungan itu sangat berpengaruh banget ya. Iya. Lingkungan itu berpengaruh banget. Kalau ada teman yang ngajak hal-hal yang negatif, ya kalau bisa dihindari, hindarilah. Nggak semua yang namanya setia kawan, sohib ataupun bestie itu harus ngikutin apa yang diajak teman yang nggak baik. Nggak kayak gitu. Ada cara lain yang bisa mengikat pertemanan itu lebih baik gitu loh. Bukan berarti lu kalau nggak mau ikut gua mabuk, lu nggak mau ikut gua ngeganja, lu bukan teman gua. Nggak kayak gitu, brother. Ada cara lain gitu. Jadi kalau ada teman yang ngajak hal seperti itu, tolong tinggalin teman itu. Teman lu nggak baik berarti, nggak mikirin lu kayak gitu. Intinya Kak Tuti udah bener-bener nggak mau lagi sekarang nih. Enggak. Udah tobat ya. Ya, yang bahaya-bahaya saya enggak. Udah selesai ya. Masanya udah selesai ya. Iya. Jadi saya mah sekarang mah ya gimana disuruh ya kerjain, kalau nggak Ya. disuruh ya enggak. Pokoknya Kak Tuti yang penting semakin hari semakin sehat di tempat Bang Eko. Kalau Kak Tuti semakin hari semakin sehat, semakin normal, pikirannya nggak kemana-mana lagi, nggak apa-apa Kak Tuti mau tinggal sampai kapan di sini. Tapi kalau Kak Tuti kembali lagi mabuk-mabuk, suka mikir yang enggak, ngamuk-ngamuk, Bang Eko takut juga, nggak berani Bang Eko taruh di sini gitu. Itu kan pakai ini HP, kalau nggak pakai HP emang nggak ada kenalan. Oh gitu. Kalau kenalan kan lewat HP. Dulu pakai HP kenalan. Iya, Sekarang kan nggak ada HP. nggak ada. Nanti kalau udah benar-benar normal, udah nggak kemana-mana, pikirannya udah benar-benar normal, nggak suka yang kemana-mana lagi, Bang Eko beliin HP. Iya. Tapi janji harus sembuh dulu, ya. Iya. Saya juga ada, tapi ya itu gara-gara nggak inget ya, hilang ingatan. Hilang ingatan? Iya, jadi semua barang nggak tahu kemana gitu. Oh gitu, hilang semua. Iya, pas saya dikurung itu kan saya banyak ya, masih ada uang gitu ditaruh di itu di saku-saku celana. Uangnya itu nggak pakai uang jenis uang, pakai cek. Pakai cek gitu. Cek, kalau nggak cek pakai surat ini, surat apa? Surat dari
bank gitu. Surat dari bank. Iya. Itu kalau mau ngambil ngasih bawa cek itu. Harus dibawa. Ada di itu siapa adik saya, Hmm. Japar tuh yang kemarin itu, Oh, itu kemarin ya. yang beriin saya baju pas mandi, itu suka tahu Oh, gitu. tahu surat-surat gimana cara ngambil uang kan, pernah ditransfer. Iya, iya, iya. Dulu. Tahu dia. Tahu, iya. Bang, aku mau nanya nih. Dulu Kak Tuti kerja ke luar negeri. Itu gajinya berapa per bulan? Yang waktu baru mas saya nggak tamat, cuman 4 bulan, gajinya tuh 6.300.000 Per bulan per bulannya 6.300.000 di luar negeri itu. di luar negeri. Itu transfer ke orang tua nggak? Apa nggak? Enggak, itu bayar utang saya. Bayar ke utang. PT. Utang apa? Utang bekas saya sekolah. Oh, jadi sebelum berangkat itu sekolah dulu. Sekolah dulu. Sekolah apanya itu namanya? Sekolah biometrik gitu, kayak kedokteran, kayak cara ngasuh bayi, terus cara Oh, nyuci gitu. bayi. Ada sekolahnya juga di situ. Iya, dikumpulin. Bahasanya Diajarin sama sekolah juga, sekolah iya, bahasa juga. Setelah selesai sekolah baru berangkat ke luar negeri. 3 bulan. 3 bulan, sekolahnya 3 bulan? Iya. Oh. Baru nanti diterbangin satu-satu. Oh, gitu. Iya. Jadi buat biaya sekolah itu pakai duit PT dulu. Iya. Udah tuh setelah kakak sampai di situ baru kakak bayar. Iya. Oh, gitu. Jadi uangnya nggak ada lagi. Uangnya masih ada, nggak pernah habis-habis, dan nggak pernah ini saya ngirim cuman buat adik, tapi buat saya adik. pisahin. Kok saya dikasih kerjaan di sini. Contohnya bikin hamburger gitu, restoran. Nanti udah gitu dianya tuh suka ngebalikin ke saya. Oh, gitu. Lewat makan, lewat baju, lewat mandi. Adik saya tuh pelit. Pelit? Mm-mm. Pelit gimana? Pelitnya tuh suka apa aja yang diminta nggak berikan, Oh, gitu gitu. adik saya. Iya, iya, iya. Makanya saya juga gitu, kata saya, katanya kamu di luar negeri lama, uangnya kemana? Iya, Kata iya. saya teh nggak tahu. Udah kerjaan saya kan, saya yakin ya ke kerjaan, saya ingat bagaimana saya cara ngambil duitnya gitu. Iya, iya, iya. Jadi gitu ya ceritanya. Ya Allah. Pernah saya ke bank BCA naroin KTP, tapi bukan punya saya KTP-nya, KTP siapa? punya Dewi. Terus? Ya udah gitu uangnya mungkin masuk ke Mbak Dewi. Oh, gitu. Kalau nama orang, KTP orang, terus sayanya tuh kan mau apa buat KTP, nggak tahu harus kemana buat KTP-nya. Kalau buat KTP itu kita harus ke kabupaten kita, ke Dukcapil namanya. Nanti Tuh saya tuh dibikin. kayak gitu, jangan-jangan kata saya teh di KTP Mbak Dewi itu si ngebetulin si bank itu, bank Iya, iya, iya. BCA.